Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri kelas 11 MIA MA plus Abu Hurairah Mataram yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, Anda akan menjelaskan tentang gambaran umum struktur sel. Sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Setidaknya, semua sel memiliki tiga hal yang sama, tak peduli jenis sel apapun. Yang pertama, semua sel memiliki membran sel yang memisahkan bagian dalam sel dengan lingkungannya. Yang kedua, sel memiliki sitoplasma yang merupakan cairan seperti jelly. Dan yang ketiga, DNA merupakan materi genetik. Terdapat dua kategori umum sel. Yang pertama, tipe sel eukariotik. Sel ini memiliki organel, termasuk nukleus dan bagian istimewa lainnya. Sel eukariotik lebih canggih dan kompleks, seperti yang ditemukan pada tumbuhan dan hewan. Tipe kedua adalah sel prokariotik. Sel ini tidak memiliki nukleus dan membran inti. Sel prokariotik memiliki materi genetik, tapi tidak tersimpan di nukleus. Prokariotik selalu berupa satu sel atau uniseluler, seperti bakteri. Kemudian apa itu organel? Organel berarti organ kecil. Organel adalah bagian istimewa sel yang mempunyai tugas unik yang harus dilakukan. Mari kita mulai dari nukleus. Nukleus mengandung DNA atau materi genetik. DNA mendikte hal yang harus dilakukan sel dan bagaimana sel akan melakukannya. Kromatin adalah bentuk kusut atau tidak beraturan dari DNA, ditemukan di dalam membran nukleus. Saat sel siap membelah, DNA dipadatkan menjadi struktur bernama kromosom. Di dalam nukleus terdapat nukleolus, yang merupakan tempat pembuatan ribosom. Lalu terdapat nukleus yang mempunyai tugas yang penting, yakni membuat atau mensintesis protein. Di luar nukleus, ribosom dan organel lainnya melayang di daerah sitoplasma, yang merupakan cairan seperti jelly. Ribosom melayang dengan bebas di sitoplasma, atau melekat pada retikulum endoplasma, atau yang disingkat dengan RE. Terdapat dua tipe RE. RE kasar memiliki ribosom yang melekat padanya dan RE halus yang tidak terdapat ribosom. Retikulum endoplasma adalah membran untuk mentransportasikan material, seperti protein yang disintesis oleh ribosom. Protein dan materi lainnya muncul dari retikulum endoplasma berupa gelembung kecil, di mana Golgi aparatus atau badan Golgi yang akan menerimanya. Saat protein berpindah ke badan Golgi, mereka dirubah menjadi bentuk yang dapat digunakan sel. Badan Golgi melakukan ini dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan sel, atau menambahkan material tambahan seperti lemak dan karbohidrat. Vakuola adalah kantung yang menyimpan berbagai macam material. Di dalam sel tumbuhan, vakuola pusat menyimpan air. Kembali pada sel hewan. Kalian akan melihat sebuah organel bernama lisosom. Tugas lisosom adalah mengumpulkan sampai hasil kerusakan sel serta mengobatinya. Lisosom dipenuhi oleh enzim yang memecah puing-puing sel yang rusak. Mitokondria adalah sumber atau rumah energi untuk sel tumbuhan atau hewan. Saat proses respirasi, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua aktivitas sel. Sel yang membutuhkan lebih banyak energi tentunya memiliki banyak mitokondria. Sel mempertahankan bentuknya menggunakan sitoskeleton.
Sitoskeleton termasuk benang mikrofilamen yang terbuat dari protein. Beberapa makhluk hidup seperti tumbuhan fototropis yang menangkap cahaya untuk energi, sel tanaman memiliki sebuah organel bernama kloroplas. Kloroplas adalah tempat fotosintesis terjadi. Kloroplas berwarna hijau karena memiliki pigmen bernama klorofil. Sel tumbuhan juga mempunyai dinding sel di luar membran sel mereka yang membentuk, menyokong, dan melindungi sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. Banyak struktur unik lainnya yang hanya dimiliki beberapa sel. Salah satu contohnya pada manusia. Pada saluran pernapasan manusia terdapat sel dengan silia atau rambut getar. Silia merupakan rambut yang bergerak dan bergelombang secara mikroskopik. Sifat ini membantu menangkap dan menghirup udara dari luar dan mengeluarkannya lewat batuk atau bersin. Sifat unik pada sel lainnya adalah flagela atau bulu cambuk. Beberapa bakteri memiliki flagela. Sebuah flagela berbentuk seperti ekor kecil yang membantu sel bergerak. Satu-satunya sel manusia yang memiliki flagela adalah sel sperma. Berikut adalah rangkuman yang sudah kita bahas. Yang pertama, tipe sel eukariotik terdapat pada hewan dan tumbuhan yang memiliki inti dan dilapisi oleh membran. Yang kedua, tipe sel prokariotik terdapat pada organisme uniseluler. Tipe sel ini tidak memiliki inti dan tidak dilapisi membran. Semua sel memiliki membran sel, sitoplasma, dan materi genetik. Yang keempat, baik pada sel hewan maupun tumbuhan, keduanya memiliki mitokondria. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap semangat belajar. Video ini Anda ambil dari Medical Media ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.